Belakangan ini, NFT alias non-fungible token emang lagi gencar-gencarnya dibicarakan ya Facebook Mania. Apalagi setelah baru-baru ini seseorang bernama Gozali Everyday berhasil mendapatkan keuntungan senilai 1,7 miliar hanya dari menjual NFT berbentuk foto selfie-nya setiap hari selama 5 tahun. Tapi nih setelah dia melakukan sedikit riset, ternyata Gozali bukanlah apa-apa karena sebelumnya sudah ada NFT yang berhasil terjual dengan nilai fantastis, bahkan sampai 1 triliun rupiah. Makanya daripada makin penasaran, pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya. Versi NFT dari pendiri Twitter dan tweet pertama CEO Jack Dorsey. Ini merupakan tweet pertama di Twitter. Dilelang sepanjang Maret 2021 dan akhirnya terjual dengan harga 2,9 juta US dollar atau sekitar 4,2 miliar rupiah. Token tersebut dicetak melalui platform yang dikenal sebagai Valuables yang memungkinkan pengguna membuat NFT yang mewakili tweet mereka. Padahal nih, unggahan pertama CEO Twitter tersebut cuma berbunyi, baru saja menyiapkan Twitter saya. Di mana tweet pertama tersebut dibuat Dorsey pada 21 Maret 2006. Penjualan fantastis dari sebuah tweet ini dikonfirmasi langsung oleh CEO dan salah satu pendiri Sun, yaitu Cameron Hegazi. Ia menjelaskan bahwa tweet tersebut dibeli menggunakan cryptocurrency Ether senilai 1.630,58255601 ETH yang bernilai 2.915.835,47 USD pada saat penjualan. Terkait pembelian sendiri, Sun mengonfirmasi bahwa pembelinya adalah seseorang bernama Sina Astafi. Melalui profil Twitternya @Sina_Astafi terlihat bahwa ia tinggal dan berbasis di Malaysia serta merupakan CEO dari perusahaan blockchain Bridge Oracle. Selanjutnya ada Crossroad. Crossroad merupakan sebuah NFT yang dibuat oleh seorang seniman digital terkenal Beeple. NFT berbentuk semacam GIF ini menampilkan pesan anti-Trump dan sosok mirip Donald Trump yang diperbesar dan tengah berbaring di tumpukan sampah dengan tubuh telanjang yang dipenuhi tulisan kata-kata kotor. Adalah sebuah pasar populer untuk barang koleksi digital yaitu Nifty Gateway yang menjadi perantara penjualan NFT senilai 6,6 juta US dollar atau jika dikonversikan dengan kurs per tanggal sekitar 25 Februari 2022 menjadi sekitar 94,6 miliar rupiah. Antara pemilik aslinya seorang pengguna Twitter Pablo Freilis ke seorang pembeli anonim. FYI aja, NFT satu ini berhasil dijual hanya dalam kurun waktu 4 bulan setelah dibeli untuk pertama kali dengan kenaikan harga hingga 10 kali dari harga aslinya. NFT ketiga kali ini bernama Save Thousands of Lives. Sesuai dengan namanya, perusahaan nirlaba Nura Health menciptakan sebuah NFT Save Thousands of Lives dengan tujuan untuk mengumpulkan dana bagi kerjasamanya dengan ibu baru di Asia Selatan. Di mana pada akhirnya NFT ini berhasil terjual dan mendapatkan angka 1,337 ETH alias 5,1 juta US dollar pada Mei 2021 atau setara dengan 73,1 miliar rupiah pada Agustus 2021. Dana hasil penjualan tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan 9 bayi dalam setiap 1000 kelahiran hidup dengan biaya berkisar 1.235 US dollar per nyawa yang diselamatkan. Mulia banget ya niatnya, Nido jadi terharu. Daripada Nidia terlarut dalam keharuan yang mendalam, mending kita langsung pindah aja ke pembahasan NFT selanjutnya, yaitu sebuah source code dari World Wide Web. Pencipta World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, secara tiba-tiba mengejutkan banyak orang ketika dia mengumumkan bahwa dia berencana untuk menjual NFT yang mewakili kode sumber asli web dalam sebuah lelang di Sotheby's. Tentu aja ini bukan kode sumber web yang merupakan sumber terbuka dan dalam domain publik ya para isbumannya. Tapi meskipun begitu, penjualan NFT berjudul This Changes Everything tetap berjalan dan pada akhirnya berhasil terjual seharga 5,43 juta US dollar atau setara dengan 78,4 miliar rupiah. Kepala Sains dan Budaya Populer Global di Sotheby's, Cassandra Hudson menjelaskan bahwa pihak memutuskan untuk mempromosikan NFT source code asli WWW tersebut di forum publik sebelum pihak Sotheby's belakangan diketahui menjual NFT tanpa cadangan ini. NFT atau source code WWW ini berisi 9.555 baris kode yang ditulis sekitar tahun 1990 sampai 1991. Selain itu juga ada video berisi visualisasi kode dengan durasi 30 menit, poster kode digital, dan surat digital yang ditulis oleh Berners-Lee pada Juni 2021 yang mencerminkan kepemilikannya. Oceanfront merupakan karya NFT dengan niat baik lainnya yang mampu terjual dengan nilai fantastis. Pada Maret 2021, seorang pendiri dan Chief Executive Officer dari Tron Foundation, Justin Sun, akhirnya mendapatkan sebuah Beeple NFT. Meskipun ia harus membayar uang senilai 6 juta US dollar atau setara dengan 86,5 miliar rupiah untuk karya digital artis Oceanfront. Karya ini dulunya dikenal sebagai NFT Oceanfront dan bertujuan untuk berbicara tentang tantangan perubahan iklim bumi saat ini dengan menampilkan pohon yang duduk di atas gambar
trailer dan kontainer pengiriman yang berada di atas platform dasar laut. Diketahui uang hasil penjualan digunakan untuk tujuan yang baik diberikan kepada Open Earth Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melacak kemajuan global dalam Perjanjian Paris untuk memerangi perubahan iklim. Lanjut lagi, kali ini ada yang namanya CryptoPunk. CryptoPunk sendiri dilaporkan sering menghasilkan sejumlah penjualan NFT paling mahal. Token ini sendiri merupakan kumpulan 10.000 karakter digital unik yang dihasilkan secara acak dan dikembangkan oleh Matt Hall dan John Watkinson dari studio game Amerika Larva Labs. Sebelumnya, sempat tercatat bahwa pada Februari 2021, CryptoPunk #6965 mampu terjual di harga 1,54 juta US dollar atau sekitar 22,07 miliar rupiah. Jika kita konversikan per tanggal 25 Februari 2022. Namun tidak sampai di situ, karena ternyata masih ada lagi CryptoPunk yang berhasil raih harga fantastis. Karya tersebut berjudul CryptoPunk #7523 yang dilengkapi dengan beberapa atribut. Salah satunya menggunakan masker medis, sehingga mampu memberi kesan tentang COVID-19. Nah, hal inilah yang membuat token ini laku dan dibeli oleh pemegang saham terbesar DraftKings, yaitu Shalom McKenzie, seharga 11,8 juta US dollar atau setara dengan 170 miliar rupiah. Pada bulan Oktober 2021 yang lalu, Beeple resmi memperkenalkan NFT terbarunya yang merupakan sebuah potret manusia pertama yang lahir di Metaverse, atau biasa dikenal sebagai Human One. Human One dijual pada 9 November 2021 dengan harga hampir menyentuh 30 juta US dollar, atau kalau dikonversikan ke rupiah menjadi sekitar 430 miliar rupiah. Sekedar informasi, menurut sebuah wawancara dengan Christie's, karya ini berkaitan erat dengan NFT Everydays yang juga bernilai jauh lebih fantastis dan akan kita bahas nanti di akhir video. Hal yang menarik dan menjadi alasan kenapa NFT satu ini dihargai dengan nilai fantastis adalah karena Human One diciptakan oleh Beeple dengan tujuan untuk bisa berubah selama masa hidupnya. Dimana ini berarti Ryan Zurer selaku pemilik Human One sekarang atau siapapun pemilik NFT ini nantinya akan mendapatkan advantage untuk melihat karya seni Human One berubah menjadi bentuk apapun sesuai dengan keinginan sang kreator. Saat ini patung 3D NFT seukuran aslinya menunjukkan seorang individu dalam setelan ruang berwarna perak menggunakan sepatu bot, helm, dan ransel. Oke, lanjut. Kali ini ada NFT yang diberi nama Clock atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah jam. Kalau kalian ada yang familiar dengan sosok Julian Assange, pendiri WikiLeaks yang menghadapi 18 tuntutan pidana di Amerika Serikat karena dianggap melanggar undang-undang spionase. Ternyata nih, di tengah kasus tersebut terdapat seorang seniman kontemporer bernama Pak, di mana ia membuat sebuah NFT yang sempat disebut sebagai NFT termahal di platform digital. Karena berhasil terjual seharga 15.593 ETH alias 52,7 juta US dollar atau sekitar 755,2 miliar rupiah. Pekerjaan karya seni NFT oleh Pak itu untuk mendukung pendanaan atas pembelaan hukum Julian Assange. NFT itu dibeli oleh DAO, komunitas individu terdesentralisasi yang beroperasi sebagai satu entitas untuk pendiri WikiLeaks. Bahkan dilansir dari situs resminya, DAO mengatakan bahwa mereka bersatu untuk tujuan pembebasan Julian Assange. Seniman Pak selama ini tidak pernah mengungkapkan identitasnya di komunitas NFT. Berbagai proyek misterius sukses terjual dengan harga jutaan dolar. Sebelum kita masuk ke pembahasan NFT terakhir yang mampu terjual hingga triliunan rupiah, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam bahasan yang menarik, baik itu teknologi maupun hal menarik lainnya. Nah, kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. NFT pertama yang berhasil mencetak rekor termahal adalah seni NFT dengan judul Everyday's The First 5,000 Days. Karya seni yang dibuat oleh seniman digital terkenal Mike People Winkelmann ini berhasil dijual seharga 69,3 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun lebih di rumah lelang seni Christie's. Namun perlu diketahui juga ya, alih-alih merupakan satu karya seni seperti NFT pada umumnya, ternyata file JPG yang berjudul Everyday's The First 5,000 Days ini berisikan 5.000 karya seni yang digabung menjadi satu ke dalam sebuah kolase. Secara lebih detail, karya ini terdiri dari kolase gambar berwarna-warni yang telah diposting oleh Beeple secara online setiap hari sejak tahun 2007, sehingga menghasilkan 5.000 gambar individu dari 5.000 hari yang berbeda. Sebenarnya pada awalnya, NFT ini dijual senilai 100 US dollar atau sekitar 1,4 juta rupiah. Namun karena dianggap unik dan berhasil ditawar sebanyak 180 kali pada 3 jam pertama, tiba-tiba harga NFT ini melonjak tinggi ke angka 30 US dollar. Dan pada akhirnya berhasil terjual senilai 69,3 juta US dollar atau sekitar 1 triliun 9 miliar rupiah. Masih ingat dengan seniman Pak yang udah Nidia mention sebelumnya?
Nah, NFT The Merge kali ini juga merupakan hasil karya tangan dingin seniman Pak dan dinobatkan sebagai NFT termahal di dunia saat ini. Karya NFT termahal tersebut bernama Merge yang diciptakan Pak. Mungkin bakal membuat banyak orang yang tak terbiasa mengoleksi NFT terbengong-bengong. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena The Merge merupakan karya NFT yang hanya berupa titik putih di tengah, sementara backgroundnya berwarna hitam. Tercatat ada 28.983 kolektor yang mengambil 312.686 total unit massa atau yang dikenal sebagai token NFT tersebut. Bahkan pada akhirnya NFT termahal di dunia ini disebut terjual dengan total sebesar 91,8 juta US dollar atau lebih dari 1,3 triliun rupiah di Nifty Gateway. Kira-kira kalau kalian berhasil ngejual NFT seharga 1 triliun, uangnya mau kalian apa? Ini Price Mania. Jangan lupa share di kolom komentar ya. Akhir kata Nidia pamit, ciao Bella.